Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang kali ini telah memasuki episode ke-106 dengan judul Triji Pawestri. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa marah dan murkanya Patih Mataun, Patih Jipang Panwang, yang juga ayah angkat Adipati Haryo Penangsang tersebut atas tindakan kesewenang-wenangannya wakil sultan yang diduduki oleh Mas Karpet Jakatingkir atau Adipati Hadiwijaya, yang menganggap Haryo Penangsang melakukan pembangkangan, tidak pernah hadir dalam menghadiri undangan dari Keraton Demak Bintoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Patih Mataun, utamanya kepada Sultan Mukmin yang telah memberikan kepercayaan kepada Mas Karpet untuk menjadi wakil sultan, sekaligus Sultan Mukminlah yang telah membunuh ayahanda Pangeran Haryo Penangsang, yaitu Pangeran Sekar atau dengan terkenal Pangeran Sekar Sipring Lepeng. Tan kurang tulat dan lubung anggoning pawestri, janji temen linampahan ingkang wus kasebut, tulis tanggung kang padha iyasa yen nganti tumekeng nisjib. Perempuan tua itu tersenyum bahagia sambil terus mendendangkan kidungan lama. Kidung tua berisi ajaran kewajiban seorang istri yang sangat ia hafal di luar kepala. Ajaran kebajikan untuk selalu berbakti kepada suami yang diambil dari nama kelima jari. Gadisku, apakah sudah tahu nama kelima jari-jari tanganmu serta makna masing-masing jari itu? Perempuan berkerudung merah muda berindah bunga-bunga di depannya menjawab malu-malu, "Mohon maaf Kanjeng Ibu, saya belum pernah tahu." Perempuan tua itu tersenyum penuh keibuan. Gadis cantik menawan di depannya pun segera dipeluknya dan diciumnya berulang dengan hangat kasih sayang. "Nah, ingatlah sekarang anakku sayang, maka engkau dibekali jari-jari 5 buah jumlahnya. Namanya masing-masing adalah jempol. Yang pertama Panuduh, yang kedua ketiganya Panunggul, namanya Manis, yang keempat dan Jelantik, yang kelima. Ketahuilah kehendak Allah Ta'ala mengapa wanita dibekali hal-hal yang bisa digunakan ajaran dalam kehidupannya." Perempuan tua
bertubuh subur itu meletakkan susurnya gulungan tembakau hitam yang sejak semula terkulum di bibir tebalnya. Susur yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa pinang kapur sirih yang telah dikunyahnya. Setelah membersihkan bibirnya dengan sapu tangan, ia pun melanjutkan ureanya sambil telapak tangan kirinya terbuka, sementara telunjuk jari tangan kanannya menjelaskan satu persatu nama jari-jari yang 5. Dengan lama ia pun berkata, inilah yang disebut dengan ilmu Driji Pawestri, yang harus dipahami oleh para perempuan yang telah menjadi seorang istri. Perempuan muda dengan kebaya merah muda itu mengangguk. Makna masing-masing jari itu wajib kau ketahui. Maka dibekali jempol sebagai jari pertama agar engkau mengutamakan keriduan Tuhanmu dengan menomorsatukan kehendak suamimu, sebab ridho Tuhan terletak pada keriduan suamimu. Karena pol sesungguhnya berarti tulus, berserah diri sepenuh hati. Maksudnya adalah ikhlas menuruti keinginan suami. Perempuan manis dengan lesung bibit itu pun tersenyum sambil menyimak semua penuturan yang disampaikan ibu angkat suaminya. Sebagai santri Panti Kudus, ia pun sudah mendapatkan pelajaran yang sama, tetapi dengan penyampaian yang berbeda. Yaitu sebuah pelajaran berbakti kepada suami yang diajarkan Nyai Dewi Ruhil, yang diambil dari hadis Rasul dan petikan ayat suci. Sebuah pelajaran yang banyak diberikan kepada bulan-bulan menjelang pernikahan sebagai bekal pemahaman untuk membimbingnya menjadi istri idaman, istri solehah yang sering diumpamakan sebagai seindah-indah perhiasan. Sebagai perempuan, ia pun ingin menjadi istri yang salehah, istri yang bisa menghadirkan surga dalam rumah tangganya, bisa membawa kesejukan, ketentraman, keterangan, kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan bagi suaminya. Yang semua itu sudah disadari benar, sebab dirinya telah menjadi milik suaminya lahir batin. Serta apa yang dikerjakannya adalah sebuah laku ibadah hanya demi mengharap keridhaan Allah Ta'ala dan juga ridho dari suaminya. Maka sambil mendengar penuturan tentang jempol itu pun ia mengulang hafalan yang pernah didapatkan. Dunia ini laksana perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solehah. Dan tiadalah kebaikan dan keuntungan yang paling utama bagi seorang suami setelah bertakwa kepada Allah Ta'ala, kecuali ketika ia memiliki istri yang solehah. Gadis berkerudung merah muda itu pun terus larut dalam kebahagiaannya, karena cita-citanya untuk bisa menjadi istri yang solehah telah terbentang di depannya. Dan jalan yang pertama sudah didapatkannya, karena ia baru saja mendapatkan seorang suami yang soleh juga, suami yang taat kepada Allah dan penuh kasih sayang kepada istrinya. Senyum pun terus mengembang, mengenang sosok suaminya, mengenang saat-saat pertama melihatnya pertama bertemu muka, saat lamaran dan waktu pernikahan. Sementara perempuan tua yang duduk di kursi di depannya masih melanjutkan ureanya. Kali ini sambil memegang jari telunjuknya, ia kembali berujar, sedangkan panuduh atau telunjuk ini
memberikan ajaran agar engkau jangan sekali-kali membantah tuduhing kakung atau petunjuk suami. Apa yang ditunjukkan hendaknya dikerjakan sepenuh hati. Dan seolah menirukan gadis berbaju kebaya panjang itu pun memegang telunjuknya sendiri, yang ternyata bisa menjadi perlambang bakti seorang istri kepada suami, agar selalu mentaati perintah dan petunjuk suami, yang tentu saja selama petunjuk dan perintahnya tersebut tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, maka dibekali panunggul hendaknya keunggulan suami. Lanjutkan sambil memegang jari tengahnya. Apabila membeli sesuatu meski sedikit tidak berarti unggulkanlah harta benda milik itu. Paham Ayu Retno Puspito? Perempuan muda bernama Retno Puspitasari itu pun mengangguk dan sambil tersenyum ia kembali memegang jari tengahnya. Suatu bentuk pemahaman agar sebagai istri ia selalu bisa menghargai jerih payah suami. Sebuah pelajaran yang pernah didapatkan yang menyatakan bahwa Allah tidak memandang seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkannya. Berterima kasih kepada suami adalah dengan menaati dengan sebaik-baiknya, melayani dengan baik, tidak membangkang terhadapnya, dan tidak menyakiti baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Taat merupakan salah satu bentuk rasa terima kasih yang penting dan segera harus dilakukan, sebab suami yang ditaati pun adalah seorang laki-laki yang sangat mentaati perintah Tuhan. Jadi ketaatan kepada suami juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saat mereka asik bercengkrama, seorang emban bertubuh kurus datang membawakan minuman dan hidangan dengan sebuah nampan kayu. Perempuan tua abdi dalam kepatihan Panolang itu membawakan 2 gelas keramik. Ini jamu kunyit asam, sangat bagus untuk kita sebagai perempuan. Silahkan diminum dulu Nak Yu Retno. Perempuan tua itu pun menyerongkan gelas keramik kepada Retno Puspitasari, yang dengan penuh kesopanan istri Adipatin Jepang itu pun menerimanya dengan sebelumnya mengaturkan sembah. Matur nuwun sangat Nyai Gede Mataun, sungguh merepotkan dan maaf kalau saya menjadi kurang sopan sebagai orang muda, tetapi justru dilayani orang tua. Demikian tutur Sri Retno Puspitasari kepada istri Patih Mataun, Ki Nyi Gede Mataun. Dengan tersenyum perempuan tua bernama Nyi Gede Mataun itu pun meminum jamu kunyit asam pada gelasnya. Yang hal itu kemudian diikuti oleh Retno Puspitasari. Perempuan istri Adipatin Jepang Haryo Prasani itu meminumnya dengan perlahan setelah membaca bismillah terlebih dahulu, dan rasa manis campur asam pun mengalir di tenggorokan, menyegarkan tenggorokan. Sebuah kenikmatan di pagi yang cerah di dalam kepatihan Panolang. Ketika ia diajak suaminya mengunjungi orang tua angkatnya, orang tua yang telah merawat Adipatin Jepang Haryo Prasani sejak bayi hingga usia kanak-kanak, maka pada hari kelima setelah pernikahannya ia pun datang berkunjung untuk menunaikan adat lama yang bernama Nyepasar, yang maknanya adalah berkunjung pada orang-orang tua.
untuk memohon berkah dan meminta doa restunya agar pernikahan yang baru dilaksanakannya bisa berbahagia selama-lamanya. Dan pagi itu ia bersama sang suami disambut gembira oleh Patih Mataun dan istrinya. Sejak diregol depan kedatangannya telah disambut dengan sukacita oleh para abdi dalam kepatihan dengan penuh penghormatan. Nyanyian serempak dari para pembantu wanita yang melakukan tembang pernikahan membuat suasana bertambah semarak, sementara para pembantu laki-laki mengiringinya dengan mengalunkan gamelan, seolah sebuah upacara penyambutan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Patih Mataun dan istrinya. Sebab di pelataran telah terpasang beli KTP yang menjadi peneduh para abdi dalam yang tengah melakukan tetembangan tersebut. Dan dengan menggelar tikar pandan, mereka terus mengiringi perjalanan penangsang serta istrinya memasuki pendopo kepatihan. Nyanyian dan gamelan saling berpadu mengiringi langkah mereka yang dipandu oleh seorang abdi dalam laki-laki yang berjalan sambil menari di depannya. Seseorang yang seolah bertindak sebagai cucuk lampah menuju pendopo dalam kepatihan. Sementara di tepi pendopo penangsang telah melihat Patih Mataun dan Nyai Gede Mataun berdiri. Keduanya menunjukkan senyum yang memancarkan sebuah sambutan penuh kehangatan. Keduanya tampak ceria dengan balutan warna pakaian yang senada. Patih Mataun mengenakan baju sikepan warna putih cerah dengan kain jarit yang juga berlatarkan putih, kain batik corak kijing miring yang merupakan perlambang bahwa di balik sifat yang keras tersimpan suatu tujuan yang mulia. Sedangkan istrinya memakai kebaya panjang dengan rendra putih menghiasi seluruh pinggiran bajunya yang juga dipadu dengan jarit putih corak onde-onde sekar kinasih, batik yang menggambarkan keinginan untuk memberikan sesuatu yang indah kepada seorang yang disayang. Sementara di ruangan pendopo pada seluruh tiang soko guru telah terpasang hiasan janur yang dibentuk beraneka rupa dengan sulur-sulur meliuk dan melengkung memenuhi seluruh ruangan. Dari teritis yang melingkari tepian atap pendopo dengan hiasan jumbai-jumbai janur yang dipasang berjatuhan, kemudian lengkungan janur berbentuk ular-ularan yang melintang pada tiap-tiap tiang. Sementara menjadi tampak indah, berkibaran melambai-lambai ketika tertiup angin pagi yang kencang membelai. Dan pandangan pendopo makin terlihat indah ketika hiasan itu dipadu dengan rangkaian bunga-bunga segar berwarna-warni, kuntum-kuntum bunga mawar, cengkir ayam, dan senggugu yang berwarna merah berpadu dengan bunga biduri dan bunga matahari yang berwarna kuning. Kemudian dipadu lagi dengan bunga ilat kucing dan jombang yang berwarna putih, hingga membentuk keserasian warna yang indah sebuah karangan bunga yang penangsang tahu pasti itu semua adalah hasil karya ibu angkatnya Nyai Gede Mataun. Benar-benar berubah menjadi pendopo Sasono Mulyo yang indah. Sungguh sebuah sambutan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh penangsang dan istrinya, sebab pernikahan mereka sebelumnya hanya dilangsungkan dengan sangat sederhana
di Padukuhan Ngudung. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.